Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salum, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari ini. Biarlah semakin hari semakin kami rasakan kebaikan-Mu yang selalu setia memimpin kami. Bapa di surga, sertailah kami dalam kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Sabtu 8 Agustus 2026, tertulis dalam Injil Markus 8 ayat 22 hingga 26. Pembimbing renungan ayat 22. Lalu tibalah Yesus di Betsaida. Di situ orang membawa kepadanya seorang buta dan memohon supaya ia menjamah dia. Sentuhan Yesus membawa pemulihan. Pada Markus 8 ayat 22 ini dikisahkan bahwa ketika Yesus tiba di Betsaida, beberapa orang membawa seorang buta kepadanya. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong sahabat mereka. Karena iman dan kepedulian mereka, orang buta itu akhirnya mengalami pemulihan dari Tuhan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa tidak semua orang mampu datang sendiri kepada Yesus. Ada kalanya seseorang sedang lemah, putus asa, atau kehilangan arah dalam hidupnya. Pada saat seperti itu, Tuhan memakai orang-orang di sekitarnya untuk menolong dan membawa mereka kembali kepadanya. Seorang anak kecil sedang belajar berjalan. Ketika ia terjatuh, ayahnya segera menghampiri, mengangkat dan menuntunnya kembali. Sang ayah tidak membiarkan anaknya tetap terjatuh, melainkan memberikan pertolongan sampai anak itu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan Yesus ketika kita merasakan buta karena masalah, karena ketakutan atau kebingungan, Yesus tidak meninggalkan kita. Ia datang menghampiri dan menjamah hidup kita dengan kasih-Nya. Karena itu, saudaraku, datanglah kepada Yesus dengan segala kelemahan kita. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Jadilah pembawa orang kepada Kristus, seperti orang-orang yang membawa orang buta kepada Yesus. Kita juga dipanggil untuk mendoakan, menguatkan, dan mengajak sesama mendekat kepada Tuhan. Dan percayalah pada proses Tuhan. Dalam kisah ini, kesembuhan orang buta terjadi secara bertahap. Kadang-kadang Tuhan juga bekerja dalam hidup kita melalui proses. Meskipun belum melihat hasilnya sekarang, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Malam ini mungkin ada pergumulan yang membuat kita sulit melihat jalan keluar. Ingatlah bahwa Yesus masih sanggup menjamah dan memulihkan kehidupan kita. Tetaplah percaya kepadanya, sebab sentuhan kasih-Nya sanggup mengubah keadaan yang paling sulit sekalipun. Tuhan yang menjamah orang buta di Betsaida adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Amin, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui setiap kelemahan, pergumulan, dan kebutuhan kami. Jamahlah hati dan hidup kami seperti Engkau menjamah orang buta di Betsaida. Berikanlah kami pengharapan
ketika kami merasa lemah, kekuatan ketika kami menghadapi masalah, dan iman untuk tetap percaya kepada proses pekerjaan-Mu. Berkati keluarga kami, lindungi kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.